Halo sahabat Tuhan, jumpa lagi di channel saya. Dan saya sangat berbahagia kalau saudara berkenan mensubscribe channel ini. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan berbicara berkaitan dengan Esau dan Yakub. Jadi pada waktu ia dikandung oleh Ribka, istri dari Ishak, maka di situ Tuhan sudah menubuatkan bahwa ada dua bangsa di dalam kandungannya, dua suku bangsa, dan ia berkata bahwa yang lebih kuat yang satu dan yang satu akan menjadi bangsa yang lebih lemah. Apa maksudnya ini saudara? Mari kita lihat selanjutnya. Di dalam Kejadian 25 ayat 8 dikatakan bahwa Ishak setelah melahirkan dua anak diberi nama Esau dan Yakub, dan ia lebih sayang kepada Esau daripada Yakub. Lanjut next saudara, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu di belanga oleh ibunya karena ia disayang ibunya. Yang dimasak itu adalah sayur bornebon, ya, jadi kacang merah kalau dalam Alkitab disebut. Setelah itu Esau datang dari kebun dan berkata, "Berikanlah kiranya kepada aku untuk menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Ya, itulah sebabnya Esau disebut Edom. Karena apa? Karena dia memiliki nafsu yang tinggi untuk makan. Jadi saudara, Esau meminta bornebon itu kepada Yakub untuk makan, tetapi Yakub tidak sebegitu saja memberikannya kepada kakaknya Esau. Kemudian Yakub berkata bahwa, "Jualah dahulu padaku hak kesulunganmu itu." Jadi yang paling tua memang mendapat hak kesulungan. Nah, hak kesulungan ini di dalam perjanjian antara Allah dan Abraham adalah berkat itu, ya, menjadi satu bangsa yang besar sesuai dengan janji Tuhan. Dan melalui keturunan bangsa itulah akan mendapat berkat seluruh bangsa di muka bumi. Dan Yakub menyuruh menjualnya kepadanya hak kesulungan itu. Kemudian Esau berkata, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan?" Jadi Esau ini memandang rendah hak kesulungan itu, padahal hak kesulungan itu adalah berkat di dunia dan akhirat, saudara-saudara. Karena berkat itu adalah kekal dari Tuhan. Karena hak kesulungan itu bukan dari manusia berupa tanah, mobil, motor, dan lain sebagainya yang bisa akan rusak atau dicuri orang. Tetapi hak kesulungan yang dimaksud dalam Alkitab adalah berkat dari Allah yang menjadikan mereka, salah satu mereka menjadi bangsa yang besar. Dan setelah itu dia akan mendatangkan berkat bagi kita, saudara juga dan saya. Tetapi Esau memandang rendah. Ia berkata, "Apa gunanya hak kesulungan itu?" Sekarang hak kesulungan itu ada dalam Kristus, saudara. Kalau saudara percaya pada Kristus, maka saudara akan menerima kembali hak kesulungan sebagai anak-anak Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Itu kata Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Selanjutnya saudara-saudara, Yakub berkata bahwa, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka setelah itu Esau bersumpah dan memberikan kesulungan itu kepadanya. Memang hak kesulungan itu masih abstrak, tidak nyata.
belum nyata bagaimana akibat dan akhir dari hak kesulungan. Mereka berdua sama sekali tidak tahu. Esau memandang rendah, tetapi Yakub menghargai hak kesulungan itu. Tetapi Tuhan memperhatikan perkara ini, saudara. Oke, lanjut. Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sekarang hak kesulungan itu telah diberikan melalui darah Tuhan Yesus Kristus, sebab darah Tuhanlah yang boleh membasuh segala dosa-dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya akan dipandang benar oleh Tuhan. Karena pada saat penghakiman kelak, Allah tidak melihat saudara dalam kekotoran, dalam dosa dan kesalahan, tetapi Allah melihat darah Yesus yang suci yang telah membasuh saudara. Oke, perjuangkan itu, cari itu saudara, agar saudara tidak rugi dalam hidup. Ya, selanjutnya saudara-saudara, di sini dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 3, kepada Abraham dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu seluruh kaum di muka bumi dapat berkat. Saya sudah sampaikan, bukan berkat ekonomi, tetapi berkat keselamatan itu jauh lebih besar. Apa gunanya saudara memiliki seluruh dunia, tetapi saudara masuk neraka? Kehilangan nyawa itu, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara yang saya kasih sahabat Tuhan, di situ dikatakan bahwa kepada Ishak Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberikan engkau kepada keturunanmu seluruh negeri tanah Kanaan ini menjadi milikmu untuk selama-lamanya, sebagaimana yang telah diucapkan Tuhan kepada Abraham. Luar biasa, dia benar-benar Tuhan nih. Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan berjanji, aku akan memberikan kepadamu negeri ini, ya. Tuhan berjanji bahwa banyaknya keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saudara bisa menghitungnya. Coba mulai sebentar malam saudara keluar, dan kalau tidak ada awan, silakan menghitungnya, dan atau pergi di pantai menghitung pasir, ya. Mungkin stres lah itu karena banyaknya. Itulah janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan keturunannya, bahwa seluruh bangsa dapat berkat dan keturunannya tidak dapat dihitung. Nah, saudara yang terkasih, tentu hari ini saya sangat berterima kasih kepada saudara yang sudah bersedia menyaksikan channel ini, dan semoga saudara diberkati oleh Tuhan dalam memahami rencana-rencana Allah yang begitu agung dan besar bagi kita. Oke, terpuji Tuhan bagi yang sudah subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya sangat gembira. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Amin.